anak didik kami semua, semoga sehat selalu ya. Pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, kita akan awali dengan berdoa. Untuk lagu pembuka kita angkat lagu pujian dengan judul Bapa Engkau Sungguh Baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Bacaan kita Senin 3 Agustus 2020 diambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 36. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakap. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun mulai reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genezaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawanya kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenakan menjamah menjubai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian bacaan kita pagi ini.
Bapak, Ibu, dan anak-anak kami yang terkasih, kita mendengarkan renungan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Hampir setiap orang mengalami ketakutan. Misalnya, takut ketinggian, takut menghadapi ujian seleksi, takut gagal, dan lain-lain. Rasa takut itu disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti pengalaman traumatis, tidak ada persiapan, dan juga karena ketidakpercayaan kita terhadap Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita untuk tidak takut dalam menghadapi badai hidup. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Badai dalam hidup ini adalah keniscayaan. Pasti kita mengalaminya. Tidak ada orang yang tidak mengalami goncangan dalam hidupnya. Yang membedakan adalah sikap masing-masing orang menghadapi badai itu. Yang terlalu mengandalkan kekuatan sendiri akan terhempas. Kita, orang-orang Kristen, semestinya mengandalkan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut menghadapi aneka tantangan atau badai dalam hidup. Sebab selama kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, apapun badai dan tantangan yang kita hadapi pasti akan berlalu dan kita tetap berdiri kokoh. Baik Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, kita berdoa. Saya pimpin secara Kristen. Bapak yang baik, pada pagi hari ini ya Bapak, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur kepadamu buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, khususnya istirahat malam kami hingga pada pagi hari ini. Ya Bapak, baru saja kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan renungan yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami semakin yakin Tuhan atas kekuasaan-Mu. Kami semakin yakin Tuhan atas segala perlindungan-Mu. Segala pencobaan yang Kau berikan kepada kami, Engkau tetap menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu ya Bapa, turunkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami, para pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Santo Yosef ini memberikan pelayanan yang bijaksana kepada anak didik kami dan orang tua siswa. Begitu juga dengan anak didik kami ya Tuhan, sentuhlah hati mereka, urapilah mereka, tuntunlah mereka di dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kiranya ya Tuhan, anak didik kami semakin menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa, di atas segala permohonan kami, hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kasih yang Kau berikan kepada kami tidak terhalang olehnya. Terpuji, termulialah nama-Mu hari ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan itu sungguh baik, bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita telah diteguhkan lewat renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan berkata, janganlah takut, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita akan tutup doa pagi kita dengan bernyanyi Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta,
Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Demikianlah doa pagi kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar ya.